Halo semuanya, perkenalkan nama saya Ali Fahri dari kelas 11 TJKT 1 SMKN 1 Kemang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan apa aja yang sudah saya pelajari pada materi industri, yaitu tentang VLAN trunking. Oke, tanpa berlama-lama kita langsung aja lanjut ke videonya. Nah, oke teman-teman, tujuan pembelajaran kita kali ini yaitu ada tentang pengertian VLAN, lalu selanjutnya pengertian trunk. Kalau terang nanti kita akan melakukan praktek, lalu saya akan menjelaskan switch layer 3, lalu target dan untarget, dan yang terakhir ada native VLAN. Oke, kita akan lanjut. Nah, yang pertama ada VLAN. Apa sih itu VLAN? VLAN adalah virtual local area network, yaitu teknologi jaringan untuk membagi satu jaringan fisik menjadi beberapa jaringan logis. Jadi VLAN ini fungsinya kayak misalkan kita mempunyai banyak jaringan, pasti harus membutuhkan banyak switch. Nah, kalau dengan VLAN kita hanya membutuhkan satu switch saja agar bisa membuat dua jaringan atau lebih. Nah, di sini ada contohnya. Oke, saya akan mencontohkannya. Nah, di sini ada 3 jaringan, yaitu yang pertama untuk bagian ruang guru, yang kedua untuk bagian lab, dan yang ketiga untuk bagian ruang TU. Nah, kalau nggak pakai VLAN, itu kita membutuhkan tiga, tiga apa? 3 switch. Nah, kalau misalkan ini kalau nggak pakai VLAN. Nah, kalau misalkan pakai pakai VLAN, kita cuma butuh satu switch aja. Jadi cukup satu switch kita udah bisa membuat 3 jaringan seperti ini. Ada yang bagian buat ruang guru, bagian lab, dan bagian ruang TU. Nah, jadi itu dia yang disebut VLAN. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah menyiapkan 4 PC dan 1 switch. Di sini saya akan mengkonfigurasi yang namanya VLAN, oke, dan kita akan melihat lebih, dan kita akan mengetahui lebih dalam lagi tentang VLAN. Nah, ini setiap PC ini sudah saya berikan IP, dan ini sebenarnya belum saya konfigurasi VLAN-nya. Ini sebagai tanda saja. Ini belum ya. Kita di sini bakalan coba saling kirim satu sama lain. Di satu ke PC 3. Nah, di sini successful ya. PC 2 ke PC 4. Nah, ini masih successful. Dan PC 1 ke PC 2 successful. Lalu PC 3 ke PC 4 successful. Oke, cara konfigurasi VLAN-nya itu kita ke switch. Ini kita enable aja. Lalu di sini kita config terminal. Ini kita buat VLAN-nya dulu, misalkan di sini VLAN 10 seperti yang ini ya. Ini VLAN 10. Nah, lalu interface rank ini PC1 ini nyambung ke FA01 dan ini FA02. Jadi ini kita bakal tulis FA0/1 sampai 2. Udah. Lalu di sini kita switch port, mode akses, lalu switch port, akses VLAN 10. Oke, cara lihatnya udah masuk apa belum? Di sini kita bakalan do show VLAN brief. Nah, kita lihat di sini yang di 10 ini, VLAN 10 ini sudah aktif ya. Ini masuk ke FA0/1 dan FA0/2. Guys, sini saya bakalan kasih nama dulu biar nggak kayak gini nih VLAN. Ini kan VLAN 0010. Ini saya bakalan coba ganti namanya. M
ruang guru. Oke, so dan brief. Oke, di sini udah ganti aja di ruang guru. Oke, selanjutnya di sini kita exit aja. Lalu kita buat VLAN 20. Lalu name-nya ini ruang TU. Oke, ruang TU. Lalu selanjutnya kita bakalan masuk interface rank FA0/3 sampai 4. Lalu di sini kita dulu switch port pada akses, lalu switch port akses VLAN 20. Nah, kita cek lagi do show VLAN brief. Oke, ini masuknya dua FA0/1 dan FA0/2. Ruang TU juga udah nih FA0/3 dan FA0/4. Oke, kita di sini keluar aja. Nah, kita bakalan coba kirim dari PC1 ke PC3. Oke, nah di sini udah nggak bisa ya. Coba kita ke PC1, dari PC1 ke PC2. Nah, successful. Kita coba dari PC3 ke PC4, pasti successful. Nah, oke. Nah, itu dia cara konfigurasi VLAN. Nah, di sini kita akan lihat lebih jelas lagi VLAN. Nah, kalau nggak pakai VLAN tuh kan, kalau misalkan kita mau ngirim dari PC1 misalkan ke PC4, pasti kan lewat switch dulu. Dan si switchnya ini bakalan nge-broadcast ke semua perangkat perangkat yang ada di satu jaringan tersebut. Nah, kalau pakai VLAN itu kita bakal lihat dari PC1 ke PC2. Kita mulai. Nah, ini ngirim ke switch. Lihat switchnya bakal nge-broadcast ke mana. Nah, si switch ini cuma nge-broadcast ke PC2. Oke, kita terus lanjut. Terus 10 ya. Nah, itu dia VLAN. Jadi dia itu si switchnya ini nggak nge-broadcast ke semua perangkat yang ada pada jaringannya. Jadi dia cuma nge-broadcast ke sesama VLAN aja. Oke, itu dia VLAN. Semoga teman-teman ngerti ya. Nah, oke teman-teman, di sini saya sudah membuat dua jaringan menggunakan dua switch. Itu di sini ada VLAN 10, ini juga ada VLAN 10. Di sini ada VLAN 20 dan juga ini ada VLAN 20. Di sini sama-sama VLAN 20 tetapi berbeda switch. Nah, di sini saya akan memberitahu bagaimana caranya bisa agar mereka bisa saling terhubung satu sama lain dengan sesama VLAN. Dengan sesama VLAN-nya masing-masing. Jadi VLAN 20 ini bisa berkomunikasi dengan VLAN 20 yang berada di switch kedua ini. Oke, kita akan lanjut. Ini kita pakai kabel crossover dulu. Oke. Ini saya akan coba dulu di switch yang kedua ini karena ini kan belum dicoba. Apakah ini udah successful apa belum? Oke, ini udah successful. Nah, yang ini juga udah successful. Coba kita kirim ke VLAN yang berbeda. Nah, udah pasti pilot. Oke, coba satu lagi. Nah, udah pasti pilot ya teman-teman. Karena ini VLAN-nya berbeda. Oke, cara agar mereka bisa saling berkomunikasi dengan switch yang berbeda, itu caranya menggunakan yang namanya trunking. Apa itu trunking? Nah, jadi trunking itu adalah teknologi untuk menghubungkan beberapa VLAN yang berbeda jaringan atau berbeda switch. Oke, caranya itu kita di sini ke switch, lalu di sini kita enter, kita enable, lalu config terminal. Nah, di sini kita bakal coba switch, switch port. Oh ya, sorry. Kita masuk ke interface yang ininya dulu nih. Nah, ini. Itu berada di FA
0/5. Oke, interface FA 0/5. Nah, lalu di sini kita bakal switch port mode terang. Nah, oke, udah. Ini kita silang. Lalu ke switch yang kedua. Ini juga sama seperti tadi. Di sini kita masuk ke interface FA 0/5. Nah, di sini kita bakal switch port mode terang. Oke, udah. Nah, di sini kita bakal coba kirim dari PC1 ke PC3. Nah, di sini udah successful ya teman-teman. Karena di sini kita sudah mengkonfigurasi yang namanya terang. Oke, PC2 ke PC3. Nah, udah successful juga. Lalu kita coba di VLAN 20 ini. Nah, di sini sudah successful. Di PC4. Nah, udah successful juga nih. Nah, oke. Itu dia cara membuat setiap perangkat komputer bisa saling terhubung, bisa saling berkomunikasi satu sama lain menggunakan switch yang berbeda. Oke, yaitu menggunakan yang namanya terang. Teman-teman, selanjutnya di sini saya akan membuat agar setiap VLAN ini hanya VLAN khusus saja yang bisa berkomunikasi antar jaringan yang berbeda atau antar switch yang berbeda. Jadi saya akan membuat hanya VLAN 10 ini yang bisa berkomunikasi dengan VLAN 10 yang berada di switch 2. Jadi VLAN 20 ini tidak bisa berkomunikasi dengan VLAN 20 karena kita akan mengkonfigurasinya agar ya VLAN 10 aja yang bisa saling berkomunikasi dengan switch atau jaringan yang berbeda, yaitu menggunakan yang namanya allowed terang. Apa sih itu allowed terang? Yaitu daftar siapa aja yang bisa, VLAN mana aja yang bisa melewati switch ini nih. Jadi ya kayak VLAN mana aja gitu yang diizinin buat lewat ke switch ini, ke sini. Nah, jadi itu dia allowed terang. Oke, caranya itu kita gampang sekali ya. Kita masuk ke switch. Ini kita enter. Kita exit dulu ya. Nah, di sini kita lagi. Nah, kita masuk ke interface FA 0/5. Sorry. Nah, sini config terminal dulu, baru masuk ke interface FA 0/5. Lalu di sini kita switch port. Switch port. Sorry. Switch port terang allowed. Nah, kita masukin FA, sorry, VLAN 10 aja yang diizinin. Oke, sini kita exit. Di sini juga sama. Kita bakalan exit, lalu masuk ke interface FA 0/5. Lalu bakalan ini switch port terang allowed VLAN 10 doang. Nah, kita exit lagi. Nah, oke. Nah, di sini kita langsung coba aja ngirim dari PC1 ke PC3. Nah, di sini masih bisa ya. Coba kalau PC3 ini, sorry tadi ke PC5 ya, PC3 sekarang ke PC6. Nah, udah pasti valid ya, karena kita nggak ngizinin VLAN 2, VLAN 20, sorry, bisa berkomunikasi satu sama lain dengan sesama VLAN-nya di switch yang berbeda. Nah, coba kalau ke switch yang sama ini masih bisa apa enggak? Nah, ini masih successful ya. Nah, coba yang ini. Nah, ini juga masih successful. Jadi itu dia caranya ya teman-teman.
Nah, oke teman-teman, di sini saya akan mencoba konfigurasi VLAN dan membuat VLAN trunking menggunakan switch layer ketiga. Nah, ini tuh switch layer kedua, ini switch layer ketiga ya. Ini tuh multi layer switch dan ini switch. Dan ini switch layer kedua, ini switch layer ketiga. Kenapa disebut switch layer kedua dan switch layer ketiga? Oke, kita bakalan cari tahu apa itu switch layer kedua dan switch layer ketiga. Kayak ini, switch layer 3 dan 2. Switch layer 2 itu switch yang bekerja pada layer 2, yaitu data link. Dan meneruskan data berdasarkan MAC address aja, karena kan data link itu ya emang buat MAC address. Lalu kalau switch layer ketiga itu switch yang bekerja pada layer 2 dan 3, yaitu data link dan network. Jadi dia ini meneruskan data berdasarkan MAC address dan juga IP address. Oke, jadi ya switch layer 2 dan layer 3. Ini cara konfigurasi rankingnya juga beda. Kayak kita di sini kita bakalan coba. Ini belum saya konfigurasi VLAN-nya. Ini no aja. Lalu enable ini masih sama ya. Ini masih sama. Cara buat VLAN-nya itu tinggal ini VLAN 10, lalu name, ruang guru, lalu interface rank FA0/1 sampai 2. Nah, kita lihat do show VLAN brief. Oke, udah. Lalu exit. Ini kita bakalan buat VLAN 20. Nah, interface rank FA dari FA0/3 sampai 4. Nah, sorry. Ini exit dulu deh, kita ulang. Kita buat dulu ini VLAN 10 M ruang guru. Lalu kita nah ini switch port mode aksesnya belum tadi teman-teman. Port akses VLAN 10. Nah, baru nih udah nih. Kita bakal lihat lagi VLAN brief. Nah, ini kita exit, ini udah masuk ya. Lalu kita buat lagi VLAN 20, M-nya ruang TU, lalu interface rank FA 0/3 sampai 4, lalu switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Lalu kita cek do show VLAN brief. Oke, di sini udah ya teman-teman. Lalu di sini kita bakalan exit, lalu masuk ke interface switch. Kita bakal konfigurasi terangnya. Di sini sedikit berbeda. Kita lihat dulu interface FA0/5. Nah, lalu switch port terang encapsulation dot one key. Nah, harus pakai kayak gini dulu ya. Itu buat menentuin protokolnya itu apa. Lalu baru nih di sini kita switch port terang itu port mode terang. Oke, nah, balik tadi. Selanjutnya di sini
Ini mah sama aja. Lalu masuk ke interface FA0/6, lalu switch port mode terang. Ya udah, sini kita bakal coba. Oh, ini LED juga ya. Oh sorry, pantas. Nah, apa lagi? Nah, udah successful ya. Coba kalau yang ini. Nah, ini juga successful karena kita belum pakai yang namanya allowed terang. Oke, itu dia cara konfigurasi menggunakan switch layer 3. Sebenarnya sama aja ya, beda dikit doang. Nah, oke teman-teman, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan target dan untarget. Apa sih itu? Nah, jadi target itu adalah sebuah pesan yang memiliki label, dan untarget itu sebaliknya. Untarget adalah file yang dikirim dari antar PC gitu yang tidak memiliki label. Nah, itu perbedaan target dan untarget. Selanjutnya, native VLAN. Jadi native VLAN itu adalah VLAN bawaan pada port terang yang digunakan untuk membawa frame untarget, frame tanpa VLAN tag, yaitu ini nih, untarget. Ketika sebuah frame itu masuk ke port terang, switch ini bakalan menganggap frame tersebut berasal dari native VLAN. Jadi native VLAN ini kayak default pada end device. Nah, oke teman-teman, di sini saya akan memasukkan end device yaitu PC di tiap masing-masing switch. Itu dua aja ya. Nah, switch 1 dan switch kedua. Lalu kita sambungkan ke masing-masing switchnya. Selanjutnya kita kasih IP 192.168. Hmm, 13. Yang ini juga jangan lupa dikasih IP 192.168.13. Selanjutnya sini kita bakalan lihat file, kita bakalan ngirim pesan yang berlabel. Itu dari sini. Ini. Sorry, kita ke simulation dulu. Oke. Kita delete. Oke, kita lihat yang berlabel dulu ya. Oke, kita mulai. Ini dulu. Nah, oke, coba udah. Ya. 12 itu yang kita sampai sukses dulu. Oke, udah sukses. Nah, ini ya teman-teman, lihat di sini. Di bagian outlier itu ada tandanya nih kalau berlabel itu. Nih, yaitu .1q header. Dan kalau kita lihat di sini outbound PDU details, kita perbesar.
Nah, lihat di bagian TCI ini yang 0x000A. Nah, itu kayak VLAN-nya. Ini kan dari VLAN 10. Ini kenapa A? Karena di sini itu ditulis menggunakan yang namanya heksadesimal. A itu kan di heksadesimal itu 10. Nah, makanya di TCI-nya ini A, yaitu 10. Nah, itu dia suatu pesan yang memiliki label atau tagged. Oke, di sini kita delete. Nah, selanjutnya kita akan coba yang untagged. Jadi di sini kita akan membuat native VLAN dulu. Membuat VLAN, kita masukin ini ke VLAN dulu, dan kita akan mengganti native VLAN. Kan native VLAN default itu 1. Nah, sini saya akan mengubah native VLAN-nya menjadi native VLAN 99. Enable, lalu config terminal, kita buat VLAN 99, name, management, lalu di sini kita exit, lalu masuk ke interface FA, ini berapa ya? A0/0, oke. A0/6, sorry. Switch port, ada akses. Switch port, tes 999. Stop. Salah ya. So, 9 paste. Nah, ini. Ya, di sini udah ya, udah masuk nih Evanos. Selanjutnya di sini kita bakalan ubah. Coba kita lihat di sini. Nah, di sini. Ini nanti VLAN-nya itu masih 1. Kita bakalan ubah ke 99 biar sama kayak VLAN isi 0 ini. Itu caranya kita exit. Ini kita lihat dulu. 0/5. Ini kita masuk ke interface FA0/5, lalu switch port terang native VLAN 99. Oke, kita lihat do show interface terus. Oke, nah di sini native VLAN-nya udah keganti jadi 99 ya. Nah, selanjutnya di sini udah selesai. Kita sekarang ubah yang switch kedua ini juga. Sama kayak tadi, enable, lalu config terminal, lalu buat VLAN-nya 999, name, management, lalu exit ke interface FA 0/, ini berapa ya? Setuju, oke. 7, export mode akses, export akses VLAN 99. Nah, di sini selanjutnya kita exit, kita masuk ke interface FA0/5, lalu sini kita ubah nanti VLAN-nya. Caranya export terang native VLAN 99. Oke, kita do show VLAN.
balik mulu ya. Do show surface terang. Nah, di sini nanti pilihan yang F0/5 ini udah 99 ya. Oke, di sini selanjutnya ini kok belum aktif ya. Kita masuk ke mode real time dulu. Oke, udah. Coba di sini kita kirim dari PC 0 ke PC 13 apakah bisa? Oke, di sini masih violet ya karena kita masih coba di sini kita lihat lalu show. Nah, di sini pilihan allowed-nya itu cuma pilihan 10 doang, makanya tadi pilihan 99 tuh nggak bisa ngirim. Oke, di sini kita bakalan ngebuat si switch ini ngizinin semua pilihan, yaitu caranya kita masuk dulu dari sini ke interface FA0/5, lalu switch port terang allowed all, yaitu semua. Waduh, allowed all. Oke, sorry, ini harusnya ada pilihannya. Nah, pilihan all. Nah, oke, baru benar. Oh, iya. Sorry. Terus surface terang. Pilihan allowed-nya ini udah, nah ini udah semua ya. Dari pilihan 1, 10, 20, 99. Karena ini tadi masih pilihan 1 nih. Oke, di sini kita ubah dulu yang ini juga ya. Tuh, kita hit, masuk ke FA0/5. Sorry, interface FA0. Nah, lalu terang allowed pilihan all. Ini kita coba lagi. Oke, di sini udah successful ya. Coba dari sini ke pilihan lain. Nggak bisa ya. Nah, di sini kita bakalan lihat file yang untagged. Kita ke simulation dulu. Dari PC 0 kita kirim ke PC 13. Oke, tuh. Kita terus aja sampai successful. Oke, udah successful ya. Ini kita lihat dari PC 0. Oke. Oke, coba kita ke ini. Nah, di sini nggak ada tuh yang namanya PCI tadi tuh. Kan udah nggak ada. Lalu coba kita lihat dari switch ke 13. 11 dan ini. Nah, udah nggak ada tuh label dari VLAN mananya. Nah, di sini juga udah nggak ada PCI-nya yang menandakan pesan itu dari VLAN berapa. Oke, jadi itu dia perbedaannya antara target dan untarget. Teman-teman, segitu aja presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga video ini bermanfaat. Mohon maaf apabila ada salah kata atau ada kata yang sulit dimengerti. Oke, segitu aja. Bye.